Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun. Gimana kabarnya Mang? Kabar baik Amang. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai kebaktian di hari Minggu ini, kita kenalan dulu Amang ya. Iya. Nama saya masih sama Amang, Ya. nama saya Ferry Manurung. Selamat hari Minggu adik-adik. Dan Amang masih sama namanya? Nama saya juga masih sama Amang. Siapa Amang namanya Amang? Rolas Gultom. Selamat hari Minggu Amang. Lagi hari Minggu adik-adik. Dan pendeta kita di hari Minggu ini, pendeta cantik yaitu pendeta Friska Boru Simanjuntak. Selamat hari Minggu Inang. Selamat hari Minggu adik-adik. Dan pemusik kita Marina Boru Gultom. Selamat hari Minggu Marina. Yuk sebelum kita mulai kebaktian di hari Minggu ini, kita bernyanyi dari Kidung Pujian TAAT Taat. Dengar-dengaran kepada mama, papa, uruti nasihat selalu TAAT taat. Dengar-dengaran kepada mama, papa, uruti nasihat selalu TAAT taat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini
di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini yaitu titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita lanjutkan kebaktian di hari Minggu ini dengan bernyanyi Kidung Jemaat 446, Setialah. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang benar. Setialah, sokongnya tentu di jalan yang berat, kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang benar. Setialah, sokongnya tentu di jalan yang berat, kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, Mang, kita masuk kepada pengumuman. Hari Minggu ini, Mang, ada yang berbeda, Mang. Yang pertama, yang kelas Ibrani sudah naik kelas ke kelas remaja, Mang. Oh, seperti minggu kemarin ya? Betul, sesuai dengan pengumuman minggu kemarin. Terus yang kedua, semua anak-anak dari Roma, Korintus sampai dengan Ibrani naik tingkat. Naik tingkat. Kecuali kelas Roma, sebagian aja yang naik, dan kelas Korintus juga sebagian naik ke Galatia. Itu yang pengumuman pertama. Yang kedua, kan kelas Ibrani sudah selesai, Mang. Tapi kita akan menampilkan beberapa foto yang akan dilihat adik di sekolah minggu hari ini. Yang ketiga, seperti biasa pengumuman, Mang, jumlah COVID semakin besar. Kita berdoa supaya Tuhan Yesus ikut serta dalam pengobatan bagi yang sakit, Amang.
Dan semoga kita bisa berkumpul di hari-hari yang akan datang. Tapi minggu depan tetap kita kebaktian online Amang. Selanjutnya Amang kita doa syafaat yang dipimpin oleh adik-adik sekolah minggu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini Tuhan. Kau memberikan kami nafas kehidupan ya Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah orang tua kami rezeki dan kesehatan ya Tuhan, agar mereka dapat menafkahi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kakak-kakak sekolah minggu kesabaran dan kesehatan ya Tuhan, agar mereka bisa mengajarkan kami dengan benar ya Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kami kesehatan dan kepintaran ya Tuhan, agar kami dapat mengikuti pelajaran dari kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan. Ya Tuhan, hilangkanlah virus corona dari bumi ini, agar kami dapat sekolah minggu dan bertemu teman-teman dan kakak-kakak di gereja ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah dari Inang Pendeta, sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu dari buku ND nomor 116, Ditompa Hodoau. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini tertulis dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Inang bacakan untuk kita semua, mari kita masing-masing mengikuti di rumah kita masing-masing. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Taat itu indah. Suatu hari Menik diajak oleh ayahnya untuk
untuk pergi memancing di danau dekat rumah kakek dan neneknya. Di sepanjang perjalanan, Menik melihat ada banyak sekali pepohonan dengan bunga berwarna-warni. Ia nampak kagum dengan bunga warna-warni di pohon yang menjulang tinggi itu. Sebelum tiba di danau, Menik kembali dibuat kagum dengan bunga-bunga yang indah sekali di hamparan rumput warna-warni yang dihinggapi kupu-kupu yang cantik. Menik mencoba menangkap kupu-kupu itu, tetapi ayahnya melarang dan menasihati Menik supaya menjaga mereka agar hidup dengan baik dan membuat dunia ini menjadi lebih indah. Saat tiba di danau, Menik semakin kagum dengan keindahan danau itu. Ia pun berteriak kepada ayahnya, "Wow, ayah, lihat, ada batu-batu bulat yang besar dan mengkilap, keren sekali." Ayahnya senang karena Menik dapat melihat dan mengenali betapa hebatnya Tuhan menciptakan keindahan di sepanjang danau. Nah, jika kita taat, maka Tuhan akan semakin mengasihi kita. Begitu juga dengan orang tua kita. Jika kita taat, maka orang tua juga akan semakin menyayangi kita. Apakah kalian tahu taat itu apa? Taat adalah melakukan perintah yang benar dengan kasih. Jadi, mulai dari sekarang, kalian juga bisa taat melakukan hal-hal sederhana. Contohnya, ketika orang tua mengingatkan kalian untuk segera mandi dan gosok gigi, kalian harus segera melakukannya. Ketika orang tua minta kalian untuk stop nonton TV, maka kalian harus segera berhenti supaya mata tidak cepat lelah. Bagaimana? Kalian pasti bisa melakukannya. Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan saat ini mengajak kita bukan hanya saja taat. Bukan hanya saja taat, patuh kepada perintahnya, tetapi haruslah dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Kenapa demikian? Agar ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita menjalankannya dengan sukacita, tidak terbeban, tidak merasa jemu, tidak merasa lelah, tidak merasa penat. Tapi kita bergembira, kita sukacita melakukan firman Tuhan, taat akan perintahnya. Karena kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Berarti sungguh-sungguh kita nggak mau mendukakan hati Tuhan karena kita sayang, kita mengasihi Tuhan. Nah adik-adik, apa sih perintah Tuhan yang harus kita jalani, yang harus kita lakukan? Kalau memang kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, bagaimana Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan, seperti itu jugalah kasihmu kepada orang tuamu, kepada kakak atau abang, kepada adik-adikmu, dan kepada teman-temanmu. Bahkan adik-adik juga kepada musuhmu, orang yang pernah membuat kamu menangis atau membuat kamu terluka. Kita harus tetap mengasihinya supaya dia mengerti bahwa sesungguhnya indah sekali sikap
hidup mengasihi sesama. Nanti dia jadi ikutan. Wah, ternyata enak menjadi orang yang mengasihi teman. Aku mau mengasihi teman, aku tidak mau membuat dia terluka lagi. Maafkan aku ya teman, nanti dia akan berkata seperti itu kepada kita. Jadi kasihilah temanmu, orang tuamu, adik-adikmu, dan juga saudaramu, bahkan musuhmu. Ada sebuah cerita demikian. Di sebuah hutan ada banyak pohon, ada banyak binatang, binatang yang buas dan juga binatang yang baik. Ada seekor semut, kecil ya semut ini. Semut ini sombong karena dia punya banyak kaki, dia punya banyak teman, dia kecil. Dia bisa bersembunyi di semak-semak, dia tidak gampang terlihat. Satu ketika dia melihat seekor ulat kepompong yang menempel di sebuah pohon. Dia bilang sama kepompong ini, "Ih, kamu jelek." Semut itu membuli, mengejek kepompong itu, bilang, "Ih, kepompong jelek." Kata semut. Kepompong sedih. Masakah aku ciptaan Tuhan yang jelek? Kata kepompong. Seiring berjalannya waktu, semut yang sombong itu berjalan di tengah hutan. Tiba-tiba adik-adik tenggelam. Tahu gak tenggelam kemana? Ke sebuah rawa yang hidup, lumpur yang hidup. Semakin dia bergerak, berteriak, "Tolong, tolong, tolong, aku tenggelam di lumpur yang hidup." Semakin dia dihisap oleh lumpur hidup itu. Tinggal segini lagi nyawanya, tinggal kepalanya yang kelihatan. "Tolong," dia menangis, "tolong." Lalu datanglah seekor kupu-kupu yang cantik. Sayapnya cantik, warna-warni. Ada merah, ada biru. Adik-adik suka warna apa? Ada juga warna ungu, cantik sekali. Kemudian dia menghampiri semut itu. "Hai semut, kamu kenapa? Tolong saya. Bukankah kamu semut yang sombong?" "Tidak," kata semut itu. "Tahukah kamu siapa aku?" Kata kupu-kupu itu. "Aku adalah kepompong yang kamu bully, yang kamu ejek, yang kamu bilang jelek. Sekarang lihat nih, aku bisa terbang, sayapku begitu cantik, warnanya banyak. Semua menyukai dengan sayapku ini. Aku cantik." Lalu, "Maafkan aku," kata semut. "Tolonglah aku." Datang kupu-kupu itu mengatakan, "Baiklah, aku akan bantu kamu. Aku gak akan balas kejahatan kamu yang ngejek aku," katanya. "Tapi ingat, jangan lagi mengejek semua ciptaan Tuhan yang lain ya. Tapi harus mengasihi dan saling membantu." Akhirnya kupu-kupu itu mengulurkan kakinya dan kemudian semut itu memegang kaki kupu-kupu itu, berusaha kupu-kupu itu terbang pelan-pelan naik. Akhirnya semutnya selamat adik-adik. Semutnya ikut terbang bersama kupu-kupu dan kemudian mendarat ke tanah. Semut itu selamat. Dan semut mengatakan, "Terima kasih ya kupu-kupu yang cantik. Yang dulu aku ejek kamu kepompong jelek, tapi kamu sekarang cantik. Terima kasih." Datang kupu-kupu itu, "Kasihilah sesamamu." Adik-adik, sungguh indah bukan? Mengasihi. Suatu saat kita akan membutuhkan pertolongan orang lain.
Dan bahkan mungkin orang yang pernah mengejek kita, itu yang pernah menyakiti hati kita, bisa menjadi penolong kita. Jadi jangan mengejek, tapi mengasihilah. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan buat firman yang indah menyapa minggu kami hari ini. Anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah, Engkau mengingatkan kami supaya kami mengasihi Engkau dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Agar kami dengan sukacita menjalankan perintah-Mu, taat dan setia akan perkataan-Mu. Dan Engkau mengatakan kepada kami bagaimana Engkau mengasihi kami juga harus mengasihi sesama kami. Kami tidak mengejek, kami tidak membuat hati mereka terluka, kami tidak membuli. Tapi kami membantu apa yang dapat kami berikan bantuan atau pertolongan. Terlebih saat ini Tuhan, kami hanya bisa dengan tangan yang kecil, anak-anak sekolah minggu melipat tangan dan menutup mata. Berdoa untuk negara kami Indonesia. Berdoa untuk semua mereka yang harus bekerja di rumah sakit, memberikan pelayanan untuk kesembuhan setiap orang yang sakit, terlebih mereka yang terpapar virus corona COVID-19. Tuhan, Engkaulah yang memegang tangan mereka, Engkaulah yang menghibur hati mereka, Engkaulah yang menguatkan dan meneguhkan iman mereka, supaya mereka tetap semangat dan percaya bahwa Engkau akan memberikan kesembuhan. Terlebih untuk semua jemaat Tuhan, HKBP Jaka Sampurna, baik orang tua kami, kakak, abang, dan juga anak-anak sekolah minggu yang juga turut terpapar, baik yang di rumah sakit atau juga yang isolasi mandiri di rumah. Engkau memberikan kesembuhan ya Tuhan. Dengarkanlah doa permohonan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan khotbah dari Inang Pendeta, kita akan menyanyikan dari lagu Kidung Pujian, Aku Anak Yang Setia. Mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu lagi. Tiap langkahku